Salam Indonesia, salam Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mucho gusto, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari kekasih, pemirsa, opung engkong mak, tulang nan tulang amang boru, namboru, bapak tua, bapak udah, juga inang tua, inang udah ya, juga lai itu, tulang nan tulang abang akang, kakak-kakak, adik-adik, semua kita senang bertemu dengan Anda. Puji nama Tuhan, di pagi hari yang indah ini saya berdoa supaya urapan Roh Kudus, kekuatan Roh Kudus, kuasa Roh Kudus tetap menguasai kita. Puji nama Tuhan. Dan pada saat pagi hari ini saya akan membaca di dalam Lukas. Tentu kita sudah berdoa, membaca firman Allah. Dan saat ini kita akan mendengarkan renungan firman Allah. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pakuan Abraham. Dan orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Ya, itu kita bisa baca dalam Lukas 16 ayat 19 sampai 31. Ya, kisah ini. Tema firman Allah adalah orang kaya yang bodoh. Ingat bahwa dikatakan oleh Alkitab dalam 1 Samuel 2 ayat 7, Tuhan yang membuat miskin dan Tuhan yang membuat kaya. Ia merendahkan dan meninggikan juga. Jadi itu sebabnya orang kaya ini mengapa disebut bodoh? Karena dia tidak tahu berterima kasih kepada Tuhan, bahwa kekayaan itu berasal dari Tuhan. Ya, tentu kita dikagetkan oleh keluarga almarhum Akidi Tio yang begitu luar biasa, tetapi saya tidak sedang membahasnya saat ini. Ya, nanti sore saya akan membahasnya tentang keluarga ini. Itu bagi saya adalah keluarga yang bijak, ya, keluarga yang luar biasa. Puji nama Tuhan. Jadi orang kaya yang bodoh ini, kenapa disebut dia orang kaya yang bodoh? Karena satu, berpusat pada diri sendiri. Dia berpusat pada dirinya sendiri, berfokus pada dirinya sendiri, pada penampilan, pada pertunjukan harta benda di sekarang ini di medsos, macam-macam ya. Itulah orang-orang kaya yang bodoh, tetapi tidak pernah mau berbuat sesuatu kepada masyarakat di sekitarnya yang menderita, yang susah dan lain sebagainya. Mereka hanya tunjukkan tentang diri mereka. Mereka hanya fokus terhadap diri mereka. Mereka lupa bahwa kekayaan itu adalah hasil pemberian Tuhan. Kalau Tuhan katakan berhenti napasmu, maka engkau akan berhenti. Makanya firman Allah katakan menyinggung kepada orang-orang kaya. Memang agak dalam Matius 19 ayat 23-24 itu dikatakan betapa sukarnya orang kaya masuk kerajaan Allah lebih mudah seekor unta masuk ke dalam lubang jarum. Matius 19 ayat 23 dan 24. Jadi di sini kita bisa melihat, jangan berfokus kepada dirimu sendiri. Hai engkau orang-orang kaya, ingatlah kekayaanmu itu karena titipan Tuhan bagimu, dan kelola dengan baik dan memuliakan nama Dia. Jadi yang kedua, orang kaya, kenapa orang kaya itu disebut bodoh? Karena tidak mau peduli terhadap sesama, ya. Tidak mau peduli terhadap sesama. Ya, dalam situasi Covid ini, ya tidak mau peduli. Memangnya gua pikirin, biarkan kau mati. Yang penting aku hidup, yang penting aku bisa makan, yang penting keluarga aku bisa
masih bertahan atau lain sebagainya. Sementara dia punya berlimpah-limpah. Kalau kita lihat keluarga Akidi almarhum, anak-anaknya 7 semua juga pengusaha, dan Alkitab mengatakan mereka seringkali care dan lain sebagainya. Tetapi orang kaya yang bodoh, mereka tidak mau tahu itu dengan semuanya. Mereka hanya berkutat. Orang hanya tahu kekayaannya triliun, 100, 200. Masuk majalah Forbes, terkaya di Indonesia. Ya, macam-macam. Ya. Tetapi bagaimana tindakan di saat pandemi yang ada ini? Bagaimana sokongan mereka terhadap pemerintah atau terhadap orang-orang di sekitarnya? Hanya mereka lah yang tahu. Tetapi saya mau katakan secara jujur kepada mereka-mereka yang Tuhan berikan anugerah berlimpah-limpah itu. Maulah peduli. Kalau Anda tidak mau peduli, Anda adalah orang kaya yang bodoh. Nanti hidup Anda akan sama seperti orang kaya yang kaya dalam Alkitab ini, yang akan menderita sengsara. Lalu dia minta pertolongan kepada Abraham untuk si Lazarus yang sering di depan rumahnya, yang itu pun bukan karena pemberiannya, yang jatuh. Bukankah manusia sadis yang seperti ini? Yang jatuh bukan karena ini loh Lazarus, bukan. Saya aja kalau memberi pakaian bekas itu, pakaian bekas kepada orang, itu saya katakan, maukah Anda? Tapi ini udah pernah saya pakai. Masih kita sungkan untuk memberinya. Ya, ini sama sekali, ya sudahlah. Sampai dikatakan anjing sang pemilik itu juga menjilati borok-boroknya si Lazarus itu. Tetapi yang mau saya katakan di sini adalah ending dari keduanya. Lazarus memang yang miskin itu, orang miskin itu yang berpegang kepada kebenaran walaupun dalam keadaan miskin, tetapi dia hidup walaupun harus berharap dari orang kaya, berharap ada yang jatuh dari meja tuannya itu. Sementara orang kaya itu mati. Dan punya saudara lagi, mau minta diinjili. Tapi Tuhan Abraham katakan, kalau mereka tidak mengenal kita, tidak mau menerima kitab Musa, kitab Nabi, mereka tidak akan percaya. Oh, dia maunya dari orang mati. Kalau mereka tidak mau dengar, biarpun dari dunia orang mati dikirim, tidak akan percaya. Jadi, sementara Tuhan ingatkan kita supaya kita sadar bahwa kekayaan itu dari Tuhan. Yang ketiga, kita katakan, tidak mau berbagi dengan hartanya. Ya, kita banggalah, kita salut orang tercengang, orang yang tidak pernah diekspos tapi kemudian berbuat sesuatu ya bagi masyarakat Sumatera Selatan, dan kita patut bersyukur, berterima kasih kepada keluarga ini karena mereka mau peduli, mereka mau berbagi terhadap orang-orang yang susah. Mereka berkelebihan, mereka berkecukupan. Tetapi mereka tidak sampai hati melihat anak bangsa, melihat sesamanya. Kalau saya lihat di YouTube ya, satu keluarganya ada di Sumatera Selatan, yang lainnya ada di Jakarta. Tapi mereka selalu berbuat sesuatu, 6 lainnya di Jakarta. Jadi mereka selalu berbuat. Tetapi kalau orang bodoh yang kaya, maka mereka tidak mau berbagi, mereka akan terus. Dia akan berkata, bersukarialah engkau, karena banyak hartamu, banyak inimu, banyak apamu. Kalau Tuhan katakan, berhentilah engkau bernapas, segala hartamu tidak akan ada gunanya. Saya ingin ada teman, saya bacakan ini yang patut mungkin kita renungkan. Ya, seorang desainer busana dan penulis paling terkenal di dunia, Krishna Rodriguez, menulis artikel ini sebelum dia meninggal dunia karena kanker. Saya memiliki merek mobil yang paling mahal di dunia di garasi saya, tapi sekarang saya berpergian dengan kursi roda. Rumah saya penuh dengan segala macam desainer pakaian, sepatu dan barang berharga, tapi tubuhku terbungkus dalam lembaran kain kecil yang disediakan oleh rumah sakit.
Ada cukup uang di bank, tapi sekarang aku tidak mendapatkan keuntungan dari uang itu. Rumahku seperti istana, tapi aku berbaring di ranjang ukuran ganda di rumah sakit. Aku bisa pergi dari hotel bintang 5 ke hotel bintang 5 lainnya, tapi sekarang aku menghabiskan waktu pindah dari lab ke lab yang satu di rumah sakit. Aku memberikan tanda tangan pada ratusan orang. Catatan dokter hari ini adalah tanda tanganku. Aku punya 7 perhiasan untuk menghiasi rambutku. Sekarang tidak memiliki rambut di kepalaku. Dengan jet pribadiku, aku bisa terbang kemanapun aku mau. Tapi sekarang aku butuh bantuan 2 orang untuk sampai ke teras rumah sakit. Meskipun ada banyak makanan, tapi ketika dietku ada 2 tablet sehari dan beberapa tetes garam saat malam hari. Rumah ini, mobil ini, jet ini, furniture ini, begitu banyak rekening bank, begitu banyak reputasi dan ketenaran. Tidak satu pun dari mereka yang bermanfaat. Tak satu pun dari semua barang berharga bisa memberi saya lega. Kehidupan yang sebenarnya adalah tentang menghibur banyak orang dan membuat mereka tersenyum. Tidak ada yang nyata selain kematian. Hidup begitu singkat. Haleluya. Jadi kalau kita renungkan sejenak kata-kata dari Krisda Rodriguez ini, sebenarnya itu menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Dan dia berkata bahwa yang bisa bermanfaat itu kalau Anda memiliki harta benda, tidak pelit, tapi Anda mau berbagi, apalagi dalam situasi seperti ini. Lihat berapa banyak orang yang mengangkat tangan kepada pemerintah, mengangkat bendera merah putih. Itu jauh lebih baik daripada melakukan kejahatan, daripada melakukan pembunuhan, daripada melakukan pencurian, daripada melakukan penipuan. Mereka angkat bendera merah putih, bendera putih, tanda menyerah. Dan pemerintah pun mengadakan bantuan. Haleluya. Kalau engkau punya kelebihan orang-orang kaya, jangan jadi orang kaya bodoh. Jangan menjadi orang kaya yang bodoh. Yang di sekitarnya ada orang-orang sakit, yang di depan rumahnya ada Lazarus. Tetapi orang kaya ini tidak mau peduli amat dengan Lazarus itu. Tapi sayang, setelah dia meninggal dunia, dia ingin menjadi orang baik. Dia ingin kalau bisa dikembalikan kepada kehidupan nyata, supaya dia bisa berbuat lebih banyak, melakukan sesuatu yang jauh lebih baik. Tapi sudah terlambat. Apabila Anda telah mengembuskan napas yang terakhir, apapun harta bendamu yang ada, tidak ada akan gunanya. Tidak ada akan gunanya. Tetapi orang-orang yang mengasihi Kristus adalah orang-orang yang mau berbagi. Orang-orang yang mau menyatakan harta bendanya, membantu orang lain. Harta bendanya, dia berbagi mungkin waktunya, tenaganya, upayanya, dan lain sebagainya. Dan itulah sebabnya Alkitab mengatakan, kalau engkau tidak menggunakan harta bendamu untuk sesuatu yang tidak berguna, maka engkau adalah orang bodoh. Seperti orang kaya yang disebutkan dalam Lukas 16 tersebut. Tentu kita tidak ingin menjadi orang kaya yang bodoh. Tapi perbuatlah. Nanti sore saya akan berkata bagaimana orang kaya yang bijak, apa yang diperbuatnya. Sehingga dia betul-betul disebut bijak oleh firman Allah. Beberapa kali nanti saya akan membawakan tentang orang kaya. Saya sebenarnya sungkan membawa ini ya, karena mungkin nanti akan banyak apa yang sudah Anda perbuat. Saya memang tidak banyak berbuat, tetapi setidak-tidaknya dari tahun 95 sampai sekarang, saya masih memberikan rumah saya untuk ditempati orang. Setidak-tidaknya. Dari tahun 2000 sampai sekarang, setidak-tidaknya, saya masih mengalirkan air bagi masyarakat di sekitar saya. Memang tidak banyak yang bisa saya buat. Tapi setidak-tidaknya saya masih bisa berbagi. Saya masih katakan saya tidak bisa kalau saya sudah makan lalu dilihat orang, saya tidak bisa tidak berbagi. Kalau selama orang itu mau menerima. Ya kadang-kala ada orang tidak mau menerima. Tapi saya katakan,
Itulah, berbagi. Tunjukkan kepedulianmu dalam situasi yang sulit ini. Tunjukkan keperhatianmu. Tunjukkan rasa berbagimu. Contoh yang terbaik yang berbagi itu adalah keluarga Akidi. Saya tidak bisa bayangkan berapa banyak itu 2 triliun itu. Jangankan seperti saya, yang Kapolda saja melihat jumlahnya yang karena Kapolda Pak Eko itu, Irjen apa itu, Eko Kapolda Sumatera Selatan itu, melihat jumlahnya aja sok, apalagi saya. Tapi saya mengatakan, kekayaan datang dari Tuhan. Tuhan buat kaya, Tuhan buat miskin. Tuhan yang meninggikan, Tuhan yang merendahkan. Tapi saya mau katakan kepada kita semuanya, khususnya kepada mereka-mereka yang kaya, jangan menjadi orang kaya yang bodoh. Jadilah menjadi orang kaya yang bijak. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Oh haleluya Yesus, kami bersyukur, berterima kasih, berkati firman-Mu Tuhan. Biarkan kami melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan, apa yang Kau kehendaki dalam kehidupan kami Tuhan, sehingga kami melakukan yang terbaik. Tuhan, kami mau Tuhan berdoa bagi bangsa dan negara kami, presiden dan wakil presiden serta para menteri, para pejabatnya, juga para gubernur, para Tuhan Yesus, mereka-mereka yang ya Tuhan Yesus, para bupati, wali kota, camat, lurah, RT, RW, semuanya stakeholder bangsa ini. Tuhan menolong mereka, memberkati mereka, supaya mereka bisa memberikan bantuan-bantuan yang saat ini memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam situasi pandemi yang sangat menyesakkan ini, Bapa di surga. Bapa, kami berdoa agar kami tahu ada banyak anak bangsa ini yang memiliki harta yang berlimpah-limpah, dan kami bersyukur kalau ada seperti keluarga Akidi, Tio Tuhan, kami hanya bisa berdoa kepada mereka buat kebaikan mereka, buat anak bangsa Indonesia. Karena dengan berbuat baik kepada anak bangsa ini, kami juga menikmati rasa syukur yang berlimpah-limpah. Masih ada orang yang peduli, masih ada orang yang menaruh perhatian. Oh Bapa di surga, terima kasih buat semuanya, terima kasih. Dan kami juga berdoa, akan terus berdoa, supaya semakin banyak orang-orang yang menaruh kepedulian kepada sesamanya di tengah-tengah masyarakat di mana mereka ada. Tuhan, tolong semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami juga berdoa bagi orang-orang yang gereja Tuhan dimanapun ya mereka ada. Tuhan memberkati Aras Nasional, Tuhan berkati GP, Tuhan berkati Tuhan rekan-rekan sahabat kami dimanapun mereka, Tuhan memberkati mereka. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami percaya kepadamu Tuhan, bahwa Tuhan mau menginginkan kami orang-orang yang bijak, orang-orang yang diberkati. Dengan bagaimanapun saat ini keadaan kami mau terus ingin menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah kasih dan kemurahan Tuhan tetap Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dan kami mau berdoa bagi orang-orang sakit. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah sangat peduli. Allah memiliki kasih yang sangat luar biasa, kasih yang sangat luas melebihi samudra raya. Oh Tuhan Bapa di surga, Tuhan kami berdoa bagi mereka-mereka yang sakit COVID. Oh kalau Engkau sakit COVID atau sakit apa, taruh tangan-Mu di dada, dan kita akan berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Tuhan Allah memberkati mereka yang COVID, yang dalam nama Tuhan Yesus Engkau sembuhkan mereka dari sakit penyakit COVID mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuhlah Engkau, percayalah kepada Tuhan, sembuh Engkau dari COVID-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami yakin dan kami percaya kepadamu Tuhan. Engkau Allah yang sudah menyatakan kebaikan bagi mereka, kesembuhan bagi mereka. Kami telah mendengar begitu banyaknya penurunan yang melalui pengetatan atau PPKM darurat sebelumnya Tuhan, di mana orang yang meninggal dunia betul-betul mengalami pengurangan yang begitu signifikan. Dan kami juga berdoa Tuhan Yesus,
bagi mereka-mereka yang sakit apapun mereka Tuhan. Engkau hadir juga kepada mereka, menjamah segala sakit penyakit mereka dan mengangkat segala sakit penyakit dan kelemahan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau sembuhkan mereka, Engkau angkat sakit penyakit mereka Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau angkat sakit penyakitnya dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Engkau nyatakan segala kebaikanmu, Engkau nyatakan segala kemurahanmu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, urapan Allah menyertai mereka. Sehingga mereka percaya, yakin. Oh, baptiskan mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Sehingga iman mereka semakin mantap, semakin teguh di dalam Engkau Tuhan. Untuk mengasihi Engkau lebih. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga bersyukur kepada-Mu Tuhan. Bagi mereka-mereka tim medis. Oh, ada juga mereka yang terpapar Tuhan sakit. Kami berdoa agar Tuhan menolong mereka. Oh Tuhan, kami berdoa secara khusus bagi mereka. Tuhan, pagari mereka dengan kuasa-Mu. Ya Tuhan, tarik segala roh maut itu dari orang-orang yang COVID Bapa di surga dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan kami juga berdoa bagi para dokter, para perawat, para mantri, para relawan dan ABRI dan mereka-mereka yang terlibat dalam kemanusiaan ini Tuhan. Doa kami naik kepada mereka Tuhan. Engkau memagari mereka dengan kasih-Mu. Jangan lagi Engkau mengambil napas hidup dari sahabat-sahabat kami yang bergerak dalam bidang kemanusiaan ini Tuhan. Tapi teguhkan, kuatkan, sehingga tidak ada lagi tangisan dari keluarga-keluarga mereka. Tapi mereka akan melakukan yang terbaik Tuhan bagi bangsa ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur, berterima kasih kepada-Mu Tuhan. Cukupkanlah penderitaan ini bagi bangsa ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kalau kami melihat begitu banyaknya kasus-kasus pembunuhan di YouTube Tuhan, di media, oh Bapa di surga, mengapa begitu murahnya nyawa manusia ini Tuhan? Tuhan Bapa di surga, karena ketidak mental mereka. Oh Bapa di surga, kami berdoa agar Engkau Allah hadir juga kepada mereka-mereka Tuhan. Tuhan Bapa di surga, yang mau merencanakan sesuatu yang tidak baik oleh karena sesuatu ini Tuhan. Tuhan tolong mereka sehingga mereka tidak melakukan apa yang menyakiti hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di surga. Hentikan perbuatan-perbuatan jahat ini Tuhan. Oh, mungkin terlalu berat beban yang mereka alami. Tuhan Bapa di surga, dengan situasi kondisi yang tidak bisa mereka lihat, bahwa akan ada badai pasti akan berlalu, kesusahan pasti akan berlalu, penyakit ini akan pasti berlalu. Tapi mereka berkata, kapan? Bapa di surga, kalau Engkau yang memberikan kekuatan kepada mereka, maka mereka berkata, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Sesulit-sulitnya pun hidup ini Tuhan, kami tetap yakin pasti masih ada jalan keluar yang Kau sediakan bagi kami yang berharap dan bersandar kepadamu. Mereka-mereka yang berdampak, kalau Engkau orangnya, angkat kedua belah tangan-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Tuhan melihat tangan-tangan yang diangkat kepadamu Tuhan. Mari Engkau nyatakan kebaikan-Mu pada mereka Tuhan. Ulurkan tangan-Mu dan masuklah dalam hati mereka, menguatkan mereka, melepaskan mereka dari kesesakan hati mereka, dari pergumulan batin mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus, kami banyak mengalami Tuhan, kesedihan oleh karena situasi kondisi saat ini Bapa di surga. Melihat mereka-mereka yang terpuruk, kami juga tapi kami tidak berdaya menolong. Tapi kami bersyukur Tuhan, walaupun bukan di negeri, di daerah kami ini, tapi kami bersyukur ada berita-berita yang mendukung orang-orang yang susah, yaitu orang-orang yang memiliki harta benda mereka. Mereka orang-orang kaya yang bijak, bukan orang-orang kaya yang bodoh. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kau telah menolong mereka semuanya, sehingga mereka tidak melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Dan bagi Engkau yang mau mengalami transformasi Tuhan, angkat, taruh tangan-Mu di dada. Dan Bapa di surga, kami juga berdoa bagi mereka-mereka yang menaruh tangan mereka di dada. Mereka juga adalah milik-Mu. Mereka ingin menyenangkan hati Tuhan, tapi mereka tidak berdaya. Tuhan,
Kami tahu siapa yang buat mereka berdaya, Engkau sendiri, Roh Kudus-Mu. Itu sebabnya baptiskan mereka dengan kuasa Roh Kudus. Datang kepada mereka, mereka membuka hati mereka. Terima kasih Tuhan. Mari Kau nyatakan kebaikan-Mu kepada mereka, nyatakan kuasa-Mu, karena kami tahu bahwa Engkau datang bukan mencari orang benar, tapi orang berdosa. Datang kepada mereka, ubahkan mereka. Sama seperti Engkau mengubahkan Saulus menjadi Paulus, Tuhan, menjadi alat yang Kau pakai. Di dalam nama Yesus kami minta juga kepada-Mu, Engkau pakai mereka, Tuhan, sehingga mereka bisa melihat perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar. Mereka menjadi ciptaan baru dan orang-orang di sekitarnya akan berkata, oh, wah, luar biasa perubahan orang ini. Apa yang terjadi orang ini, dan orang ini bisa bersaksi, menyatakan kebaikan dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami juga berdoa Tuhan kepada mereka-mereka Tuhan Bapa di surga yang mengalami dampak bagi dunia pekerjaan mereka. Mereka dirumahkan atau di PHK oleh karena perusahaan yang tidak berdaya lagi. Kami berdoa kepada mereka, kuatkan mereka dan hiburkan mereka Bapa di surga. Tuhan tolong. Mereka adalah orang-orang yang rentan, Tuhan. Mereka tidak punya mungkin skill sehingga ada banyak kali melakukan hal-hal yang tidak berkenan. Tapi doa kami Tuhan, dengan situasi ini pemerintah semakin giat untuk melaksanakan bantuan-bantuan atau membuka peluang-peluang kerja, padat karya dan lain sebagainya Tuhan. Sehingga perputaran ekonomi kami dengan situasi kondisi yang begini memang serba salah Tuhan. Dimakan mati ayah, tidak dimakan mati ibu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa agar semuanya boleh berjalan dengan baik. Biarkan kami juga mentaati peraturan-peraturan prokes, vaksin divaksin dan lain sebagainya. Terima kasih sehingga kami memiliki herd community itu Bapa di surga. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kekuatan-Mu, kemurahan-Mu, semakin banyaklah orang-orang yang terbuka hati mereka, terkutuk hati mereka untuk saling menolong di saat-saat seperti ini. Terima kasih Tuhan, sekecil apapun bantuan bagi orang-orang susah itu sangat bermanfaat sekali bagi mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih kami sudah melihat banyaknya korban-korban akibat COVID ini. Tapi banyak pula kami melihat korban-korban karena kelaparan, penderitaan, orang-orang miskin baru akibat situasi dan kondisi ini. Tuhan, berbelas kasihanlah Engkau, berbelas kasihanlah Engkau. Putar roda ekonomi kami Tuhan. Kalau Engkau berfirman kepada COVID ini lenyap, maka dia akan lenyap. Kami tidak tahu rencana-Mu. Selain kami mau pasrah kepadamu Tuhan, berharap sepenuhnya kepadamu. Kuatkan kami dalam menghadapi badai ini. Kami tahu badai ini pasti berlalu. COVID ini pasti berlalu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Mohon kepadamu Tuhan. Kami bersyukur bagi Engkau yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Taruh tanganmu di dada, mari ikuti doa saya. Tuhan Yesus, saya sadar, saya orang berdosa. Saya mengakui segala dosa dan kelemahanku Tuhan. Ampunilah segala dosa dan kelemahanku. Sekarang kubuka hatiku untuk-Mu Tuhan. Sucikan hamba-Mu dan segala dosa dan kejahatan. Kubuka hatiku untuk masuklah dalam hatiku. Tinggallah. Jadilah Raja, jadilah Tuhan, jadilah Juru Selamat dalam hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Hamba-Mu percaya kami sudah menerima hidup kekal dan menjadi warga negara surga. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Biarkan kita senantiasa bagi mereka yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Selamat, saya ucapkan selamat. Dan bagi kita yang mengalami pertolongan Tuhan atau apa saja yang sudah Tuhan lakukan, mari kita saksikan
Dan saya juga mau katakan kepada kita, kalau kita beraktivitas, mari kita mentaati prokes 5M itu, yaitu ya, yang pertama pakai masker, jangan lupa. Dan kedua mencuci tangan, yang ketiga menjaga jarak, yang keempat menjauhi kerumunan, yang kelima mengurangi mobilitas kita, dan yang keenam yang tidak kalah pentingnya, berdoalah. Berdoa supaya Tuhan menjaga kita, diri kita, orang lain, tetangga kita, masyarakat Indonesia, sehingga Indonesia kembali dipulihkan. Itu ya, termasuk doa-doa yang kita naikkan kepada Tuhan. Dan makin banyak orang berdoa, seluruh Indonesia ini berdoa, masakan Tuhan tidak jawab? Pastilah dengan segala kerendahan hati kita bertobat kepada Tuhan, pasti Tuhan akan memulihkan negeri kita. Kita merendahkan hati, bermohon. Hanya itu yang bisa kita lakukan pada Allah di surga. Dan saya berkata, jangan lupa bahwa Yesus senantiasa menyertai engkau sampai kepada kesudahan zaman. Oleh karena itu pikiran kita, perkataan kita, perbuatan kita, tindakan kita harus selalu mencerminkan Dia. Puji nama Tuhan. Dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan melihat dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah dan yang melakukan dalam hidupnya. Dan iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Apa saja yang orang lain ingin lakukan kepadamu, lakukan juga demikian kepada mereka. Dan Allah akan mencukupi segala kebutuhan menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Dan saya katakan juga bahwa apa saja yang kamu doakan dan kamu doakan, percayalah bahwa kamu sudah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Jadi percaya saja. Oke? Dan tertawalah dengan orang yang tertawa. Menangislah dengan orang yang menangis. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang berikan kekuatan kepadamu. Puji nama Tuhan. Salam Indonesia. Salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Tuhan Yesus memberkatimu. Tuhan Yesus mengasihimu, nikmati segala yang baik, yang indah, yang manis dari Tuhan. Dari pagi sampai nanti kita bertemu kembali dalam doa kita di malam hari. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya. Amin.